Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini terkait masalah antara kos-kosan dan kontrakan ya. Nah, kali ini saya akan membahas. Namun sebelum jauh kita akan membahas, jangan lupa like, share dan komen jika video ini bermanfaat. Oke, sahabat, kita lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama adalah, Mas, kenapa yang sering dibahas hanya masalah kos-kosan? Tolong dong dibahas masalah kontrakan. Oke. Kemudian ada yang pertanyaan kedua adalah, mana sih lebih menguntungkan antara kos-kosan dan kontrakan? Oke. Jadi ini dalam dua pertanyaan kita akan jawab dalam satu video ya. Di sini saya tidak akan membandingkan secara langsung antara bisnis kos-kosan dan bisnis kontrakan, karena kedua usaha ini memiliki sama-sama keuntungan maupun kekurangan masing-masing. Namun di sini saya tidak akan lebih jauh membahas masalah apa sih keuntungan maupun kerugian masing-masing, tapi secara masing-masing punya keuntungan sendiri dan kelebihan sendiri. Namun di sini saya akan membahas hanya sebatas menurut pengalaman maupun analisa saya, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk bisnis kos-kosan sendiri dibanding kontrakan, di sini saya melihatnya adalah peminat. Dari sisi peminat, untuk kos-kosan sendiri peminatnya itu jauh lebih banyak dibanding kontrakan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, untuk kos-kosan itu lebih banyak dinikmati oleh mahasiswa, pekerja yang masih tinggal, kemudian pasutri. Sementara untuk kontrakan itu lebih cenderung diminati oleh pasutri. Dalam hal ini ingin memiliki privasi yang lebih tertutup ya, sehingga dia harus melakukan kontrak seperti itu atau rumah kontrak. Kemudian untuk biasanya kalau untuk kalangan mahasiswa dikontrakan itu biasanya mereka lebih senang patungan seperti itu, sehingga dia harus memilih kontrakan. Tapi jika lokasinya strategis, misalnya di daerah mahasiswa, itu lebih cenderung orang lebih memilih kos-kosan. Sementara untuk kontrakan biasanya tidak terlalu diminati di daerah lingkungan mahasiswa. Kenapa? Karena biasanya harga kontrakan itu jauh lebih tinggi seperti itu per bulan maupun per tahun, dan harus disewa per tahun seperti itu. Sementara mahasiswa ini lebih cenderung untuk melakukan pembayaran dengan per bulan, setiap ada pengiriman baru dibayar, sehingga dia lebih cenderung mencari lama kontrakan sewa yang tidak sekaligus setahun yang harus dibayar, seperti itu. Kemudian untuk kos-kosan itu selain hanya untuk kos-kosan sendiri, juga akan dapat membuka peluang bisnis lain seperti laundry, seperti fotokopi, jual-jualan kelontongan, jual voucher pulsa, maupun warung seperti itu. Jadi akan banyak potensi untuk membuka usaha selain kos-kosan. Sementara untuk kontrakan, karena biasanya berbentuk seperti rumah ya, itu biasanya lebih cenderung untuk privasi untuk orang dalam satu rumah tersebut. Kemudian masalah pengawasan. Nah, biasanya untuk kos-kosan itu lebih cenderung gampang diawasi. Kenapa? Karena kadang pemilik bisa tinggal di situ, ataupun kalau tidak bisa memasangkan
CCTV atau menyewa orang untuk mengawasi kos-kosan tersebut. Sementara kalau rumah kontrakan biasanya dalam bentuk rumah itu biasanya karena jangka waktunya panjang atau lama, itu biasanya rumah tersebut langsung diserahkan ke yang menyewa atau yang mengontrak seperti itu, sehingga untuk kontrolnya tiap bulan maupun ini itu lebih cenderung diberikan sepenuhnya kepada yang menyewa atau mengontrak. Kemudian dari sisi pendapatan ya, menurut hemat saya kosan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrakan atau rumah kontrakan. Nah, contoh sahabat, saya berikan pertimbangan tanah ataupun kos-kosan maupun kontrakan dengan ukuran luasan 10 kali 15, di mana efektif dari bangunan yang akan kita bangun itu sekitar hanya 10 kali 10, sementara 5 meter ke depan itu kita maksimalkan untuk parkiran baik dari yang penyewa maupun yang kontrak. Nah, jika dihitung berdasarkan harga satuan bangunan di Kota Makassar, ini anggaplah kita studi kasus di Makassar, jika kontrakan itu 10 kali 10 kali 2.500.000 itu sekitar 250 juta. Sementara kos-kosan pun hampir sama, itu 10 kali 10 dikali 2.500.000 hampir sama, sekitar 250 juta ya. Nah, sementara kalau untuk kontrakan biasanya pasarannya sekitar 15 sampai 25 juta untuk kategori luas bangunan seperti tadi 10 kali 15, seperti apa, luas tanah 10 kali 15. Sementara kalau kos-kosan itu anggaplah untuk satu petak atau satu kamar itu sewanya 700.000 ya, 700.000. Dan untuk luasan bangunan 10 kali 10 itu kemungkinan bisa dihuni atau bisa dibuat 6 kamar kosan seperti itu. Sementara untuk rumah kontrak itu paling bisa dibuat 3 kamar ya di dalam rumah itu. Nah, jika dibandingkan 25 juta, misalnya ambillah harga sewanya 25 juta per tahun, itu kemungkinan akan kembali modalnya sekitar 12 sampai 13 tahun baru bisa tertutupi senilai 250 juta itu ya. Jika sewanya sekitar 25 tahun, 10 sampai 12 lah ya. Jika 10 kali 10 tahun dengan harga sewa 25 juta artinya sudah 250 juta ya. Nah, sementara untuk kos-kosan itu kalau misalnya 700 dan dikali 6 terus dikali 12 bulan, nah terhadap harga investasi 250 juta harga bangunannya itu bisa kembali modal dalam 4 sampai 5 tahun saja seperti itu. Jadi jelas ya perbandingan dari sisi sewanya. Namun di sisi baiknya jika kos-kosan itu harus membutuhkan memang manajemen yang lebih tinggi, sehingga akan ada kemungkinan biaya ekstra yang harus dikeluarkan untuk mengawasi kos-kosan. Sementara untuk kontrakan itu kita tidak perlu melakukan pengawasan, tinggal diberikan kunci kepada yang penyewa, dan jika disewa misalnya setahun atau sampai dengan 5 tahun itu nanti setelah kembali baru kita bisa awasi seperti itu. Nah, sahabat, kemudian untuk dari sisi maintenance, itu untuk kos-kosan jauh lebih murah dibanding kontrakan, karena jika kontrakan itu memang kita harus ekstra mengeluarkan biaya, karena setelah kontrak itu kita mau kontrakan lagi biasanya sudah banyak yang harus dilakukan perbaikan, sehingga kita harus memugar kontrakan dulu baru kita lakukan sewa lagi seperti itu. Namun kos-kosan tidak, biasanya setelah penyewa keluar itu biasanya tidak harus mengeluarkan biaya ekstra lagi untuk melakukan biaya perawatan, karena biasanya langsung akan ditempati oleh penyewa selanjutnya. Nah, sahabat, sekarang Anda bisa membandingkan atau bisa menarik kesimpulan ya, kenapa
atau bagaimana yang lebih menguntungkan antara kos-kosan maupun kontrakan. Seperti itu ya. Oke sahabat, jika ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada saran atau masukan tolong di komen atau berikan masukan demi pengembangan channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.